Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran Stoyo SPD Pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 tingkat Madrasah Aliyah. Pengertian ilmu kalam. Secara etimologi, kalam berarti pembicaraan. Kata kalam berasal dari kata logos yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti pembicaraan. Dari kata inilah muncul istilah logika yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan istilah mantik yang berarti ilmu. Secara terminologi, ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat wajibnya, sifat-sifat mustahilnya, sifat-sifat jaiznya, dan tentang Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sifat-sifat Rasul yang ada. Ruang lingkup ilmu kalam. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup ilmu kalam mencakup persoalan 1. Ilahiyat, 2. Nubuat, 3. Ruhaniyat, dan 4. Sam'iyat. Ilahiyat artinya pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah. Nubuat pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, tentang pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat dan keramat. Ruhaniyat pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, serta setan dan roh. Sam'iyat pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i dari Nabi dan dari Al-Quran dan hadis seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, surga dan neraka. Fungsi ilmu kalam. Dengan ilmu kalam manusia dapat menopang dan menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok ajaran, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 2. Dengan ilmu kalam manusia dapat menggunakan rasio dalam menentukan ide-ide sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Yang ketiga, ilmu kalam ikut berperan dalam menjawab permasalahan penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam. Sejarah munculnya ilmu kalam ada 2 faktor, yaitu intern dan ekstern. Faktor intern pertama, fase Nabi Muhammad. Pada fase periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau menghadapi 2 tantangan yang sama berat. Pertama, tantangan memantapkan memperkokoh akidah para sahabat yang telah mengikuti ajaran beliau. Kedua, tantangan menghadapi kaum kafir Quraisy yang secara terang-terangan menentang ajaran beliau. Ajaran yang beliau sampaikan kepada para sahabat berkisar pada keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, kebenaran Rasul Nabi SAW, keyakinan adanya para malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran wahyu, kebenaran akan adanya kehidupan akhirat seperti surga dan neraka. Beliau berpesan agar patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanazza'u fatafsalu wa tadhhaba bi rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan kalian menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Kemudian faktor ekstern, faktor dari luar muncul ilmu kalam antara lain sebagai berikut. Melalui sejarah kita dapat mengetahui bahwa banyak penganut Islam yang sebelumnya beragama Yahudi, dalam kurun perjalanan waktu ternyata mereka mengingat kembali ajaran agama yang dahulu, lalu memasukkan ke dalam ajaran Islam. Mereka dapat mengacaukan
ajaran Islam, bahkan banyak bertolak belakang dengan ajaran Islam. Yang kedua, aliran atau golongan Islam yang dahulu, terutama aliran Mu'tazilah, dalam penyebaran agama Islam menghadapi tantangan yang semakin berat dari luar Islam. Orang-orang menentang Mu'tazilah ini sudah menggunakan filsafat dan teori logika yang menyerap argumen dan mementahkan pendapat mereka. Akibatnya perdebatan yang panjang di negara Islam, sehingga muncul berbagai macam paham dan pandangan. Dan ilmu kalam dengan ilmu yang lain, filsafat, fikih, tasawuf. Filsafat Islam, filsafat Yunani telah menarik perhatian kaum muslimin, terutama sesudah adanya buku-buku filsafat Yunani yang diterjemah ke dalam bahasa Arab. Ilmu retorika dan ilmu tentang cara berdebat merupakan sebagai bagian dari filsafat Yunani yang mendapatkan perhatian tersendiri dari kaum muslimin. Kemudian filsafat Islam, filsafat Yunani dimanfaatkan oleh kalangan mutakalimin sebagai alasan untuk memperkuat dalil kepercayaan Islam dalam menghadapi lawan-lawannya. Adapun perbedaan ilmu kalam dan filsafat Islam ialah ilmu kalam timbul secara berangsur-angsur, sedangkan ilmu Islam muncul dari hasil penterjemahan filsafat Islam. Kemudian fikih. Objek pembahasan ilmu kalam dengan fikih sangat berbeda. Ilmu kalam membicarakan tentang akidah, prinsip keyakinan Islam dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu fikih membahas yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, perkawinan dan pidana dan waris. Kemudian tasawuf. Pada ruang lingkup pembahasan masalah-masalah agama, ilmu kalam menggunakan dalil pikiran yang dimasukkan ke dalam hati nurani untuk membentuk ibadah manusia. Adapun tasawuf dalam membahas masalah ibadah lebih banyak menggunakan perasaan dan latihan kejiwaan. Dengan cara ini dapat memperbanyak amal ibadah. Sampai di sini pelajaran kita, semoga ilmunya bermanfaat.